Atas kemenangan satu putaran ini, saya akan sedekah ribuan spray kasur, bahannya premium tebal halus dan sudah gratis sarung bantal. Lagi-lagi AI. Ya, sebagian besar orang yang hidup di zaman modern ini kayaknya udah paham apa itu AI. Kayaknya. Tapi kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya AI itu mau copy suara mereka? Apa aja teknik dan algoritma yang digunakan dalam pemrosesan sinyal oleh AI? Iya, dan gimana penerapan teknologi ini dalam sehari-hari? Iya, jadi sekarang gue bakal bahas tentang gimana AI bisa meniru gelombang suara manusia. So, kenalin, nama gue Bani Bais Limbrang. Gue dari kelas Tekom EMA Angkatan 22. Oh ya, sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada dosen saya, Prof. Dr. Hendra Jaya SPDMT. Nah oke, gak usah banyak cekcok skibidi lagi, langsung aja. Nah, bagi yang nggak tahu, pemrosesan sinyal tuh proses pengambilan, analisis, dan manipulasi sinyal audio yang diproduksi manusia. Udah paham? Lanjut. Nah, gimana sih AI-nya ini bisa niru suara orang? Itu ada istilahnya tuh proses sampling. Apa itu sampling? Ya, simpelnya kayak AI-nya tuh bikin titik-titik kayak membentuk pola gitu, pola sinyal ya. Terus ntar si AI-nya ini bakal nyambungin tuh pola-pola titik tadi. Nah, setelah itu ada lagi istilahnya tuh feature extraction. Nah, apa itu feature extraction? Yaitu si AI-nya ini ngambil karakteristik sinyal kayak frekuensinya, amplitude, ya amplitudo. Ya oke, lanjut. Dan yang terakhir tuh ada istilahnya tuh modeling. Apa itu modeling? Jadi si AI-nya ini tuh membuat model suara manusia berdasarkan karakteristik dari suara manusianya itu. Udah, next. Selanjutnya tuh ada teknik-teknik dalam AI untuk replikasi suara. Nah, AI ini sendiri tuh punya teknik-teknik sendiri loh untuk replikasi suara kita. Contohnya itu ada text to speech. Apa tuh bang? Ya istilahnya kayak mengubah teks jadi suara gitu. Ngerti. Nah, terus ada lagi namanya voice cloning. Nah, ini tuh si AI-nya ngebuat suara kita jadi mirip banget sama orang. Ya, dia kayak tadi suaranya kayak Pak Prabowo kayak, apa suaranya apa Geledek kayak, suaranya Najwa Shihab kayak. Dan yang terakhir tuh ada yang namanya speech synthesis. Apa tuh? Itu proses otomatis yang memungkinkan mesin menghasilkan sinyal suara dari data mentah. Nah, sampai sini paham? Iya, kalau belum sih ya udah sana ngulang dari menit awal. Dan apalagi ya? Oh iya, macam-macam teknologi AI untuk niru suara manusia. Nah, jadi yang pertama tuh ada WaveNet. Ini tuh dikembangin sama DeepWine, dan ya sederhananya tuh WaveNet ini jaringan saraf yang mampu niru suara manusia pakai teknik pemodelan gelombang gitu. Ada juga namanya Tekotron 2. Ini tuh sistem TTS dari Google. TTS tuh ini ya tadi, text to speech, just for informations. Dan yang terakhir ada transformer. Putangina si Optimum Pride bukan ya, bukan transformer itu. Tapi ini tuh digunakan untuk pemahaman konteks dan peniruan intonasi pada sinyal suara. Gitu leh. Jadi gitu leh macam-macam teknologinya. Dan apa ya? Terakhir itu ada aplikasi AI dalam pengenalan suara dan replikasi suara. Nah,
Yang pertama tuh ada asisten virtual. Ini tuh contoh-contohnya tuh kayak Siri, Alexa sama Google Assistant. Ya kalian harusnya nggak ini sih, harusnya udah lumrah sih sama ini bertiga nih. Kemudian itu ada dubbing otomatis, biasanya ada dalam film sama game. Jadi ya biasanya dalam game tuh nggak semua dialog itu didubbing sama voice aktornya. Jadi kadang ada beberapa dialog yang emang digenerate menggunakan AI. Terus ada juga itu dalam sistem pembelajaran bahasa. Nah, ini tuh biasanya ada di tes TOEFL. Jadi bagi yang sudah ambil tes TOEFL ini sudah pasti tahu ini pasti. Soalnya ini biasa tes ada dalam di tes listening kalau nggak salah. Jadi si AI-nya ini bakal ngebacain kita dialog. Terus kita bakal dengerin apa yang dijelaskan sama tuh AI. Gitu, Re. Terus yang terakhir adalah ini sering gua pakai sih sebenarnya di bagian telekomunikasi. Kenapa kok gue sering pakai? Karena ini tuh sebenarnya ada di aplikasi CAI, karakter AI. Nah, di sini tuh kita di aplikasinya tuh kita bisa ngomong sama artis yang kita senangi, atau kalian para wibu-wibu penyuka anime bisa lah ngobrol sama karakter idaman kalian lewat telepon gitu. Contohnya tuh kayak gini. Blushes deeply as say what? But I can't just say that. I mean, it's true that I do, but I blushes even deeper. All right, fine, I love you. Iya kayak gitu. Stres plus miris sih. Tapi ya udah deh, serah kalian. Jadi itulah dari gua. Kesimpulannya, AI itu sekarang udah sangat canggih. Bahkan udah bisa nge-copy suara orang, guys. Jadi bagi kalian gak usah terlalu percaya sama berita yang ada sekarang, terutama yang belum ada atau belum pasti kebenarannya. Dan walaupun teknologi terus berkembang, tantangan masih ada dalam kualitas suara, intonasi sama konteks. Tapi gue bisa prediksi sih, kedepannya pasti tuh AI bakal maju sampai kita gak bisa lagi bedain yang mana yang asli sama yang palsu. So, terima kasih kalian semua yang udah mau dengarkan, dan terima kasih juga kepada Prof yang udah memberikan saya kesempatan pula. Dan jika kalian ke warung beli es kelapa, minumnya tuh santai aja. Makalah suara ini udah jadi, semoga kalian udah gak banyak tanya.